Di sini saya akan jelaskan mengenai tutorial MATLAB dasar yang membahas tentang matriks. Nah, dalam pembuatan matriks ini caranya ada berbeda-beda. Dan setiap program yang akan dibuat pada MATLAB, dia harus dibuat dulu pendahuluannya, yaitu yang pertama adalah clear, kemudian ada CLC. Clear ini berfungsi untuk membersihkan workspace, dan CLC berfungsi untuk membersihkan command window. Yang pertama kita buat dulu yaitu namanya scalar, yang mana scalar ini dia tidak memiliki arah dan hanya memiliki yang namanya nilai, maka dia tidak disebut sebagai matriks. Nah, kita buat di sini contohnya A sama dengan 5, kita run, maka dia akan menghasilkan 5. Nah, selanjutnya ada yang namanya vektor. Nah, dalam vektor ini ada dua macam. Yang pertama yaitu namanya vektor baris dan yang kedua adalah vektor kolom. Kita buat dulu yaitu yang pertama vektor baris. Kita buat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dalam matriks ini ditandai dengan yang namanya kurung siku. Kemudian kita run. Nah, maka dia akan menghasilkan yang namanya vektor baris. Yang kedua adalah vektor kolom. Kita buat di sini C sama dengan, nah, bedanya dalam vektor kolom ini dia ditandai dengan tanda titik koma seperti ini. Nah, kemudian kita run, nah, dia akan menghasilkan yang namanya vektor kolom. Selanjutnya, kita bisa juga membuat matriks 2 kali 2. Nah, kita buat di sini matriks. Nah, kita ambil matriksnya D 1, 2, 3, 4. Kemudian kita run, maka dia akan menghasilkan matriks 2 kali 2. Lalu, pada matriks ini kita bisa membuat transposnya, yang mana pengertiannya itu yaitu vektor baris akan diubah menjadi vektor kolom, begitu juga sebaliknya. Nah, kita bisa buat di sini, misal kita membuat transpos dari B, maka kita buat di sini B transpos. Nah, ini dia. B-nya tadi kan vektor baris dan diubah menjadi vektor kolom. Nah, kita bisa buat di sini transpose. Kita bisa buat di sini namanya BT, B aksen, CT, C aksen, DT sama dengan D aksen. Nah, dalam transpose ini biasanya ditandai dengan tanda aksen kalau di MATLAB ini. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya penjumlahan vektor. Nah, kita buat di sini penjumlahan vektor. Nah, kita buat penjumlahannya, kita jumlahkan B ditambah dengan C aksen. Nah, penjumlahan vektor ini dia harus vektor baris dengan vektor baris, vektor kolom juga dengan vektor kolom. Nah, maka hasilnya jika kita run, nah, ini dia hasilnya. Dia akan menghasilkan vektor baris juga. Dan begitu juga jika pengurangan, maka B akan dikurangkan dengan C transpose. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya perkalian vektor. Nah, dalam perkalian vektor ini ada dua. Yang pertama yaitu ada dot product dan ada yang namanya cross product. Yang pertama kita buat dulu dot product. Nah, kemudian kita bisa buat di sini sambil nilainya. Nah, kemudian kita bisa buat dot B, CT. Nah, maka dia akan menghasilkan skalar. Nah, vektor dot ini dia akan menghasilkan yang namanya skalar. Kemudian kita buat di sini mun dot B, CT. Kita buat di situ. Nah, dia akan menghasilkan yang namanya skalar. Kemudian yang kedua adalah perkalian vektor cross. Kita bisa buat di sini. Nah, peran vektor cross ini dia harus maksimal tuh 3 dimensi. Maka kita buat di sini matriks yang baru 1, 3, 4 F sama dengan 6, 7, 8. Nah, kita bisa buat di sini mul namanya cross E, F. Nah, kita run. Nah, ini dia hasil dari perkalian vektor cross-nya. Kemudian, selanjutnya ada juga yang namanya penggabungan dua buah vektor. Nah, bagaimana? Kita buat di sini penggabungan dua buah vektor. Nah, bagaimana? Kita buat di sini G sama dengan B, E. Kita run. Nah, maka G-nya ini berisi dari gabungan antara nilai B yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan E 1, 3, 4.